Pernah nggak sih Anda merasa jengkel di tempat kerja? Kayak nggak yakin gitu, apa sebenarnya yang diharapkan dari kita? Atau mungkin pernah lihat proyek jadi agak berantakan gitu, ya karena tujuannya dari awal tuh ya nggak jelas. Kayaknya kita semua pernah ngalamin deh. Nah, ini ada sumber menarik yang Anda bagikan. Bab 2 dari The Communication Problem Solver. Judulnya aja udah bikin penasaran. Menetapkan ekspektasi dengan kejelasan turbo. Turbo ya, kedengarannya kok intens banget. Maksudnya turbo di sini apa sih? Cepet gitu. Iya, istilah turbo itu memang sengaja dipilih penulis, bukan soal kecepatan sih, tapi lebih ke tingkat kejelasannya itu loh, super jelas. Sumber ini menekankan kalau kejelasan ekspektasi itu bukan sekedar oh bagus kalau ada, tapi benar-benar fondasi mutlak komunikasi manajemen yang efektif. Tanpa kejelasan setinggi ini ya, fungsi manajemen lain kayak kasih feedback, delegasi tugas itu jadi susah banget, bisa gagal malah. Oh, oke. Jadi tingkat kejelasannya yang turbo, bukan prosesnya ya. Masuk akal sih. Buku ini kan langsung kasih contoh dampak buruknya ya kalau nggak jelas. Ada cerita Tom itu, yang manajernya nggak spesifik sama sekali. Bikin dia bolak-balik revisi, bingung sendiri. Atau Kristen, yang baru dikasih tahu ekspektasinya setelah dia bikin salah. Aduh, Nah, ini iya. rasanya pemborosan banget ya. Waktu, uang, terus hubungan kerja juga bisa rusak kan. Semangat tim jadi turun. Persis. Itu poin penting banget yang ditekankan penulis. Manajer itu nggak akan dapat apa yang mereka mau kalau mereka sendiri nggak bisa ngomong secara spesifik maunya apa. Nyalain karyawan terus bilang, harusnya kan kamu tahu. Nah itu jebakan katanya. Jebakan umum banget. Tanggung jawab utama bikin jelas itu ya di manajer. Mesti proaktif. Kalau nggak, ya performa bagus cuma angan-angan aja. Iya. Tanggung jawab manajer ya. Oke. Tapi kan ada sisi positifnya juga nih. Sumber ini nyorot Balboa Bay Club and Resort, BBCNR itu. Katanya contoh sukses luar biasa. Apa sih yang bikin mereka beda? Kok bisa layanan pelanggannya istimewa gitu? Bukan sihir kan ya? Hahaha, jauh dari sihir. Kuncinya menurut penulis ada dua hal. Satu, ekspektasi yang jelas banget, super jelas. Dua, umpan balik yang terus-menerus dan relevan sama ekspektasi tadi. Oke, jelas dan umpan balik terus-menerus. Iya, tapi yang bikin keren itu bukan cuma standarnya tinggi, tapi gimana mereka menghidupkan standar itu tiap hari. Mereka pakai alat kayak Daily Information Lineup Sheet gitu, dipakai pas rapat harian. Oh, kayak briefing pagi gitu ya? Mirip, buat mastiin semua orang paham standar hari itu, prioritasnya apa, belajar juga dari kemarin. Jadi, kejelasan yang konsisten, yang terus diperkuat secara aktif, hasilnya, kinerja tinggi, plus karyawannya juga lebih happy katanya. Nah, ini pasti relevan buat Anda cermati. Wah, menarik ya. Konsistensi harian itu kuncinya. Oke, terus ada satu lagi nih yang menarik dari buku ini. Soal kejelasan. Tapi ke atas. Keatasan kita. Kenapa ini penting banget menurut penulis? Bukannya fokus ke tim kita dulu? Nah, ini argumen yang menarik dari penulis. Gini loh, Anda nggak akan bisa efektif ngelola ekspektasi tim Anda kalau Anda sendiri nggak 100% yakin apa sih ekspektasi atasan ke Anda. Oh, gitu ya? Iya, kalau nggak jelas di level ini, risikonya nanti bingung peran. Atau wewenang Anda bisa keserobot gitu aja sama Mhm. atasan, tanpa sengaja mungkin, karena ekspektasinya nggak sinkron. Bener juga sih. Bisa tumpang tindih atau malah jadi nggak berani ambil keputusan ya? Betul, makanya klarifikasi ke atas itu langkah pertama yang fundamental banget. Oke, paham. Nah, buat bantu proses klarifikasi ke atas itu, katanya ada alat bantu ya, semacam lembar kerja klarifikasi ekspektasi. Itu bentuknya kayak formulir resmi gitu atau gimana sih? Lebih ke alat bantu mikir sih, atau kerangka diskusi gitu, bukan formulir kaku. Idenya gini, Anda coba petakan dulu, tanggung jawab utama Anda apa aja. Terus level wewenang Anda di tiap area itu segimana? Misalnya tinggi, sedang, atau rendah. Terus siapa aja nih yang punya ekspektasi ke Anda? Nah, hasil pemetaan ini jadi bahan diskusi yang bagus banget sama atasan. Oh, jadi kita siapin dulu sebelum ngobrol sama atasan ya? Betul, biar diskusinya lebih terarah dan produktif. Penulis juga saranin ada pertemuan rutin mingguan buat jaga keselarasan ini terus. Jangan sampai udah jelas di awal, terus lama-lama buyar lagi. Iya, masuk akal banget. Harus dijaga terus komunikasinya.
Dan semua usaha bikin ekspektasi jelas ini, dampaknya ternyata nggak cuma ke kerjaan ya. Kayaknya penulis juga nyinggung soal hubungan kerja. Betul sekali. Ini nyambung banget. Jadi, kalau orang tahu persis apa yang diharapkan dari mereka, mereka itu merasa lebih aman. Secara psikologis ya, merasa lebih dihargai juga. Nah, rasa aman ini yang bangun fondasi kepercayaan. Hubungan kerja jadi lebih kuat. Jadi nggak ada asumsi-asumsi liar gitu ya? Iya, malah ada cerita personal penulis soal keponakannya sama aturan sabuk pengaman. Ngasih lihat kalau ekspektasi yang nggak diomongin itu bisa jadi masalah, bahkan di kehidupan pribadi. Intinya, ya, artikulasi yang jelas itu penting banget di mana-mana. Oke, jadi kalau dirangkum dari bab ini, kesimpulannya kuat banget ya. Menetapkan ekspektasi dengan kejelasan turbo. Itu, wah, bukan pilihan lagi ya, tapi keharusan strategis. Biar nggak buang-buang waktu, energi, dan emosi gara-gara salah paham atau asumsi. Tepat sekali. Jadi, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan dari sumber ini. Coba deh pikirkan sebentar. Ada nggak sih satu ekspektasi penting dalam pekerjaan Anda sekarang? Mungkin dari atasan, atau untuk tim Anda, atau malah dari rekan kerja. Ekspektasi yang mungkin masih agak abu-abu, atau belum terkomunikasikan sejelas mungkin. Ekspektasi mana nih yang kalau Anda coba kasih sentuhan turbo dalam kejelasannya minggu ini, kira-kira bisa bawa dampak positif yang nyata buat Anda dan tim? Mungkin itu bisa jadi langkah awal yang bagus.